Hai lady, selamat datang di Ladimi Book Club bersama dengan saya Vina. Dan untuk book club ini, buku yang menjadi fokus diskusi adalah Wanita yang Sehat Secara Emosi, The Emotionally Healthy Woman, karya Jerry Scazzero. Dan hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu what is it called? Berhenti berbohong. Simple banget judulnya. Sebelum kita lanjut, kita mulai dalam doa dulu ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan. Terima kasih untuk book club ini, bahwa kami bisa berbagi pendapat, kami bisa sama-sama mendiskusikan, we can process together apa yang kami baca, apa yang Roh Kudus berbicara ke dalam hati kami setiap masing-masing. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk sesi ini, dan biar setiap topik yang dibahas, setiap pembicaraan, setiap diskusi memberikan kemuliaan pada Engkau Tuhan. Let this glorify your name. Biar ini memuliakan Engkau, membesarkan Engkau, dan mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. So thank you Lord Jesus. I pray for the rest of the session in Jesus' name. Amen. Amen ladies. Yay! Jadi berhenti berbohong. eh Judulnya simple banget. Tapi sebenarnya sangat kena karena saya ini tumbuh di komunitas Kristen. Bukan hanya komunitas Kristen, saya ini anak pendeta. Jadi saya bertumbuh di dalam lingkaran yang selalu beriman dan selalu harus terlihat baik, harus terlihat positif. Jadi untuk berbohong itu sangat normal, sangat ya memang memang jawabannya itu ya, memang jawabannya ya luar biasa, Tuhan baik, Em, gimana kabarnya? Iya semuanya baik. Dan saya terlatih untuk terus mengatakan atau menjawab jawaban-jawaban yang ya basa-basi lah istilahnya ya, yang surface level, yang tidak terlalu dalam, tetapi ya secara komunitas itu yang diterima, jawaban yang sudah diterima di lingkungan gereja gitu istilahnya. Jadi ketika saya baca ini dan saya 5 tahun terakhir, I would say 5 tahun terakhir saya ditantang untuk ayo harus bisa lebih jujur, bisa menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa tanpa you can still sound respectful ya, masih menghormati, tidak kasar, masih bisa tetap jujur dan mengasihi ya, menghormati. So I think that's my journey. Dan ada cerita lucu yang saya ingin bagikan sedikit. Eh, Bagaimana saya ini sering sekali berbohong dan tidak mengatakan sesuatu yang sejujurnya. Nah, jadi ceritanya, saya dan suami saya kita ke restoran. Jadi ceritanya dapat voucher untuk dinner di hotel. Jadi kita pergilah ke hotel itu, dinner, dan udah ada set menu karena vouchernya udah ada set menunya deh. Jadi kami ke sana, dan saya pilih menunya yang mana, dan akhirnya makanannya keluar. Dan ketika saya menyantapi makanan itu, saya langsung komplain sebenarnya, komplain ke suami saya. Saya langsung bilang, aduh kok ini togenya banyak banget, terus kok kurang, rasanya hambar. Pokoknya banyak deh komplainnya tentang makanannya itu yang saya pesan. Terus setelah selesai, eh, si pelayannya datang lagi untuk tanya feedbacknya gimana. Dan sebenarnya pelayan ini baik sekali, she's so nice. Dan saya tahu bukan bukan dia yang masak makanannya, bukan dia chefnya. Jadi dia hanya mengantar dan dia yang berinteraksi dengan tamu-tamu dan sebagainya. Jadi ketika dia bertanya gimana makanannya, oke nggak? Saya dengan cepat dan otomatis hampir saya jawabnya dengan senyum, iya oke kok gitu. Padahal saya sama sekali tidak enjoy makanan itu karena hambar sekali. Nah,
suami saya ini um, tinggal di Belanda atau pindah ke Belanda sejak dia umur umur 7 tahun. Jadi dia di atas sini pikirannya dia sudah berpikir seperti orang Belanda, which is mereka itu sangat-sangat jujur. Mereka sangat jujur dan sangat komunikasi langsung ya. Kalau Indonesia itu mereka di kebalikannya. Mereka tidak mereka tidak suka atau cenderungnya bukan untuk komunikasi langsung, tetapi lebih kayak indirect, jadi tidak langsung, supaya kelihatan lebih sopan. Itu memang lebih lebih diterima secara budaya, uh, not direct communication, lebih sopan itu istilahnya. Jadi saya berpikir untuk sopan dengan pelayan ini, saya feedbacknya untuk makanan yang disajikan, saya feedbacknya, oh ya oke kok gitu. Padahal sebenarnya saya nggak oke. Kalau misalnya lihat saya, mukanya kayak "Ini gimana sih? Padahal lu bilang tadi kan nggak suka." Akhirnya dia bilang ke pelayannya di depan saya, dia ngomong, dia bohong kan. Istri saya bohong gitu. Terus akhirnya ya saya mau nggak mau saya harus harus mengaku di depan pelayan itu, iya makanannya kurang enak gitu. Tapi ya memang saya memang susah sekali dan itu adalah otot yang harus dilatih secara sengaja. Ayo bisa memberikan pendapat yang jujur dan tetap menghormati, tetap sopan, tetapi harus bisa jujur dengan apa yang benar-benar terjadi di dalam pikiran saya atau hati saya. Jadi ini adalah training saya. Saya harus latihan terus gimana caranya untuk tetap jujur, untuk tidak berbohong, mengatakan iya makanannya memang nggak terlalu enak, memang I did not enjoy it. Kayak bagaimana untuk bisa memberikan itu sebagai masukan yang akan membantu misalnya restoran ini atau siapapun itu yang menerima feedback Anda. So that's my experience. Memang susah sekali dan ini adalah otot yang saya harus latih. Nah, saya ingin bagikan apa yang menonjol untuk saya dan sebenarnya ketika saya membagikan cerita ini, saya ingin ini sama dengan apa yang dikatakan di halaman 53 ya. Kita tidak dilahirkan dengan keterampilan-keterampilan ini. Semua keterampilan ini harus dipelajari dan dipraktikkan. So, sama dengan apa yang Tiara katakan di chat, memang langsung diuji sama Tuhan. Ayo kita coba ya. Ini kita sudah baca bersama, sudah tahu teorinya, istilahnya. Ayo kita sekarang coba. Let's practice. Dan saya suka di halaman 55 di sini juga di confirm lagi bahwa hanya sedikit dari kita yang melihatnya dipraktikkan di tengah-tengah keluarga dan budaya kita. See, even the author agrees bahwa memang uh, kita tidak, ya especially yang tinggal di Indonesia ya, kita ini tidak tidak melihat ini dipraktikkan atau dicontohkan dari ya at least from my family enggak ya, untuk jujur, untuk memberikan pendapat dengan jujur dan sopan. It's just not a skill that I saw modeled in my family. Dan di budaya Indonesia juga kalau kita perhatikan di the direct communication line spectrum. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda Google, jadi misalnya ada garis nih ya, berkomunikasi, cara komunikasi budaya-budaya di dunia atau negara-negara di dunia. Jadi kalau misalnya di sini komunikasi yang sini komunikasi yang direct, langsung ya. Jadi apa yang mereka rasakan itu yang mereka katakan. Jadi blak-blakan istilahnya. Nah, yang di sebelah sini negara-negara seperti Belanda, seperti Jerman, ya mereka ini tidak memiliki kesulitan untuk berbicara jujur dengan dengan akurat. Mereka akan langsung memberikan pendapat mereka tanpa ada kesusahan atau kesulitan. Nah, di sisi yang paling ujung satunya lagi, keterbalikannya adalah negara-negara yang mengalami kesulitan untuk berbicara
langsung, jadi mereka komunikasinya secara tidak langsung. Jadi agak muter-muter dan kita harus hampir menebak apa sih yang sedang dikatakan, apa sih yang maksudnya apa sih gitu ya. Nah, jadi negara yang di paling ujung sebelah sini adalah negara seperti Jepang, ya. Orang Jepang juga kalau berkomunikasi mereka tidak akan mengutarakan pendapatnya yang 100% jujur ya. Mereka akan polish until it sounds really really respectful. Indonesia juga berada di posisi yang sama. Indonesia Timur mungkin enggak ya. Aku rasa kalau Indonesia Timur itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau Indonesia secara umum, I think ini kebanyakan Jawa sih. Mereka juga ada di posisi tidak berkomunikasi secara langsung. Jadi komunikasinya secara tidak langsung. Jadi agak muter-muter sedikit. Terus kita harus bisa menebak kira-kira apa ya pesannya dari dari kata-kata ini. Ini maksudnya apa ya? Dan itu lebih sopan karena secara tidak langsung dan karena dia tidak ingin menyinggung langsung. Jadi komunikasinya tidak langsung. So I think that's interesting for us to understand. Nah, di spektrum ini di tengah-tengah garis ini ada beberapa negara lain, misalnya Amerika dan negara-negara lain yang a little bit in the middle. Kita nih Indonesia termasuk yang di paling ujung. So I know this is very very challenging. Ini tantangannya besar. Nah, not to say bukan berarti negara-negara yang komunikasi langsung seperti Jerman sama Belanda tidak ada tantangannya untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita semua memiliki tantangan yang berbeda. Kalau kita Indonesia mungkin tantangannya adalah bagaimana jujur tetapi tetap menghormati, tetapi tetap jujur ya, tidak berbohong. Tapi mungkin kalau budaya seperti negara Belanda atau negara Jerman, bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan itu dengan kasih ya, dengan saling menghormati. Dan itu adalah tantangan khusus untuk negara-negara seperti Jerman atau Belanda. So, balik lagi ke halaman 55 di kalimat terakhir sebelum subsection berbohong pada Tuhan. Jadi ada kalimat terakhir ini dikatakan bahwa hanya sedikit dari kita yang melihatnya dipraktikkan di tengah-tengah keluarga dan budaya kita. Jadi, beri diri Anda sendiri banyak waktu dan permakluman untuk mempraktikkan keterampilan baru ini. So give yourself time. It's okay kalau aduh lupa lagi, aduh bohong lagi. Kok jawabannya tadi jawabannya kurang jujur. It's okay, we try again ya. Coba lagi gimana caranya untuk bisa memberikan jawaban yang jujur dan tetap mengasihi dan tetap sopan. Saya ada beberapa phrases. Ini saya simpannya dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin I have to think about it again. Jadi kalau bahasa Inggrisnya misalnya ada yang tanya feedbacknya gimana, dan sebenarnya saya punya pendapat negatif nih ceritanya. Saya ada beberapa kalimat yang saya udah simpen. Jadi nanti saya jawabnya seperti ini gitu loh. Kalau misalnya suka nggak ini, so I will say like, oh ya, yeah, I'm not a fan, of it gitu. Jadi itu mengatakan saya I don't like it, tetapi lebih lebih sopan lah, lebih lebih menghormati dan tidak menyakiti perasaan orang tersebut yang bertanya, pendapat kamu gimana? Oh ya, jelek gitu kan. Nggak mungkin jawabnya gitu. So I can say something like, iya saya nggak terlalu fans sih sama pola yang seperti ini atau warna yang itu bukan warna favorit saya sih. So something like that. Tapi intinya saya nggak mengatakan, oh ya bagus kok. Padahal saya nggak setuju gitu. So jadi itu yang saya ingin melatih dalam diri saya sendiri. Ada beberapa contoh yang juga sudah dibagikan di bab 2 di halaman 53. Ini ada banyak contohnya nih, dengan rasa hormat, dengan jujur, dengan jelas, tepat waktu. Jadi ini udah dibagikan tips-tipsnya. So we just need to try it. Hanya perlu dicoba. Oke, so that's itu sharing dari saya.
Saya ingin membagikan kesempatan ini juga untuk para ladies yang ingin membagikan apa yang menonjol ketika Anda membaca bab 2. Silakan raise hand kalau Anda yang ingin membagikan apa yang menonjol atau apa yang, aduh ini kena banget for me specifically. Oke, Tiara, I see your hand. Silahkan unmute. Let's go. Iya, halo Kak Vina semuanya. Halo. Mungkin kalau yang bab berbohong saat ini, aku sebenarnya lagi berbohong, tapi berbohongnya itu kepada keluarga tuh jadi kayak, aku tuh sebenarnya lagi di Jakarta. Cuman aku bilang sama mereka, aku di Bali. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku tuh pengen fokus supaya kerja dan gak diganggu. Jadi aku kayak nyewa apartemen sendiri terpisah dari keluargaku. Karena I think like mungkin dari dulu tuh gimana ya ngomongnya ya. Karena kan kebetulan itu kalau kita kan budaya tinggal sama orang tua itu kan kayak kadang pengen tahu ya, pengen taunya itu tinggi gitu Ya. kan. Terus belum lagi kan aku belum menikah, sementara umur udah 30 dan pertanyaannya tuh nggak akan jauh-jauh dari situ. Jadi mental pressure banget kan. Sementara aku lagi pengen bangun bisnis di mana aku memerlukan fokus. Aku awalnya tuh ngerasa bersalah banget kok gue mesti bohong ya sama orang tua gue sendiri gitu loh. Gue di Jakarta padahal. Tapi later on aku akhirnya ngambil keputusan ini karena aku berpikir bahwa kalau gue nggak begini, gue nggak karena aku kan nggak berani bikin boundaries sama orang tua ya yang terlalu tegas kan. Jadi aku akhirnya aku bilang, oh aku lagi eh, explore kerjaan di Bali. Jadi 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 itu kesannya silly sih Kak, tapi gimana ya? Aku tuh sampai bilang sama Tuhan gini, Tuhan maafin ya, aku tuh bukan bermaksud bohong sama orang tua, tapi aku butuh fokus banget, aku gituin kan. Dan aku nggak bisa kalau mereka terus-menerus nanya kapan nikah. Karena achievementnya orang tua Indonesia itu adalah who is your husband, ya kan? How rich gitu loh your husband kayak gitu. Mereka tuh nggak care kayak ngapain sih bisnis gitu loh. Perasaan kemarin karir lo udah bagus, terus lo tinggalin, terus kayak lo nggak pernah punya kesulitan, kenapa mesti susah payah bisnis? Jadi aku tuh akhirnya bilang ya udah Tuhan, gue lagi ada di fase di mana gue harus membangun. Tolong kasih aku kekuatan mental. Aku nggak berani bohong sama orang tua dan udah males berantem. Jadi mendingan aku bilang oh ya aku lagi di Bali. Jadi kalau mereka telepon aku nggak mau video call. Jadi aku kayak bentar ya Ma lagi di pantai atau lagi di mana. Oh my I know, gosh. I know it's silly sih Kak, tapi jujur ini aku lagi butuh dukungan mental banget sih, karena kan yang namanya bangun bisnis itu nggak gampang ya, apalagi kan kayak kita bikin konten di awal itu kan pasti kan kita nggak ngelihat langsung hasilnya kan, kayak gitu kan. Dan dengan mental pressure kapan nikah terus pun, itu tuh udah bikin aku tuh udah kayak stress out gitu loh Kak. Apalagi kan semua sepupu-sepupu tuh selalu nganggep tuh kayak, lu tuh kayak terlalu ambisius, gue nggak ngerti deh cara lu kayak lo tuh banyak banget kriterianya. Lo kalau nanya sama cowok aja kritis segala macem kayak gitu. Jadi that's something yang mungkin aku mau kasih saran, bukan kasih saran, emang aku mau berbagi bahwa kita itu kadang itu perlu agak tegas, jadi supaya kita itu bisa buat maju gitu. Karena kalau enggak, aku udah lihat kemarin tuh kayak muter terus gitu loh. Kita ngulang pattern yang sama pola sih Kak, kayak gitu. Hmm, Ya kalau hmm. Alkitabiah cuman ya ini. Kira-kira Tuhan bilang apa sama Tiara tentang apa nggak apa bilang kalau Tiara lagi di Bali sebenarnya lagi nggak di Bali. Ya sebenarnya itu kalau aku berdoa sih kayak aku tuh selalu dibilang bahwa selama ini kan mental pressure aku tuh karena dipush untuk nikah ya karena mereka tuh tahu bahwa aku nggak pernah kesulitan untuk attract cowoknya tapi karena memang aku memilih bahwa gue pengen selesaiin impian gue yang ini dulu baru nanti gitu loh settle Mm-mm, down. mm-mm, mm-mm. Jadi aku akhirnya bilang sama Tuhan, ya udahlah Tuhan sekali ini ampunin lah. Maksudnya kan bukan aku bohong bukan karena aku pengen kayak party atau clubbing, karena aku memang lagi pengen ada impian yang harus dikejar sih Kak, kayak Ya, gitu. ya. Kalau boleh tahu pressure yang ditanya untuk ayo kapan nikah itu berapa sering ya? Bentuknya seperti apa? SMS tiap hari atau ini pertanyaan yang selalu ditanya? Kalau
aku dulu serumah sama orang tua tuh kadang makan malam dibahas atau misalnya ada aja misalnya sepupu ini apa namanya udah ini atau anaknya tetangga ini udah ini kayak gitu. Tahu sendiri kan Mm-mm. kadang. Nah, Mm-mm. terus Mm-mm. mereka juga ngelihat bahwa kalau udah 30 belum belum nikah nanti biasa udah kelewatan karena di keluarga papa atau di keluarga mama itu tuh ada tante aku yang nggak nikah memang memilih tidak menikah Ya, kayak gitu. ya, Jadi mereka tuh kayak panik takut itu tuh ke aku gitu loh. ya, 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 ya. Oh, wow, Tiara. I pray one day Tiara bisa you have apa ya the comfort, kenyamanan untuk bisa share your heart dengan orang tua Tiara, misalnya dengan ini saya punya ini my dream, ini adalah untuk memulai bisnis, untuk apapun itu your ambition. I pray that you can share this also dengan your family, karena saya bayangkan bahwa ini adalah orang yang terdekat dengan Tiara kan. These are people that are your support system, dan mereka juga akan menjadi cheerleader yang terbesar. Mereka punya potensi untuk menjadi cheerleader Tiara yang terbesar sebenarnya. So I pray that you will feel safe, nyaman untuk bisa membagikan isi hati Tiara dengan your closest people, your family, dan juga I mean I see you're very strong, you're very clear with your I know where I'm going, I know my direction, I know maunya ini you're very clear, dan I feel like uh, even then Tiara juga bisa membagikan your clear vision about you know what I'm gonna remain single for now, atau memang kalau Tuhan kasih great ya that would be great, tapi sekarang fokus saya adalah di karir saya, ingin membangun bisnis apapun itu. I pray that you can also share that, just as you are all, maksudnya Tiara tuh udah you're vocal, let me say ya, Tiara tuh udah vokal kan dengan hal-hal seperti ini. So I don't see why you can also be the same Tiara in also your family, karena mereka juga kenal, they know you kan. They know you, your personality seperti apa, dan I feel like okay, then I pray that you can feel secure untuk bisa membagikan isi hati Anda dengan the closest people, orang-orang yang terdekat. Thank you Kak Vina. Itu nanti makanya aku lagi bergumul sih. Mungkin mulai minggu depan mau coba puasa juga sih Kak. Sama sekalian minta kekuatan sama Tuhan. Karena Ya, sebenarnya aneh juga udah gede kok bohong kayak gitu. iya. Cuman See? That's good. Biar biar Tuhan yang memperlihatkan. Boleh tahu nggak kalau misalnya ada yang bertanya tentang the single question atau the marriage question, biasanya Tiara jawabnya apa? aku biasanya jawab bahwa ini agak harsh sih. Jadi aku tuh sempat dijauhin sepupu-sepupu aku karena sepupu aku itu mereka semua tuh mereka yang biayain suami sama pasangannya. Dan aku tuh bilang sama orang tua aku bahwa gue nggak mau pernikahan kayak mereka gitu loh, kayak sepupu-sepupu di mana mereka yang jadi tulang punggung, mereka yang Hmm. capek kayak gitu. Aku merasa bahwa aku selama ini punya karir nyaman ya, jangan terlalu ngajak gue hidup susah lah gitu loh. Jangan dari nol banget kayak gitu. Menurut orang tua aku tuh terlalu tinggi tapi standar nyamannya. Padahal menurut Hmm. aku bilang sama mereka, kalau nggak sama, bukan aku ekspektasi harus langsung yang konglomerat ya gitu loh. Tapi at least aku kan juga bukan tangan kosong datang sama cowoknya kayak gitu. Nah, menurut konsep orang tua aku, wanita itu ya cantik aja gitu loh. Sama maksudnya yang penting kan kamu selama ini udah punya karir bagus, kamu pernah kerja di luar negeri segala macam. Jadi kita beda value sih Kak, karena mereka masih Asia banget. Kalau aku kan udah bener kata Kakak, aku kan straightforward ya udah Western banget otaknya gitu. Yeah, yeah, okay. Yeah. So I just pray that one day you can share isi hati Tiara. Maksudnya tanpa harus um, you don't even have to mention about your cousins. Pokoknya just you, Tiara, your dream and your value. Ini yang saya ingin fokus, dan saya sangat-sangat memerlukan support atau dukungan dari family, and that makes me very very happy. So I pray that you can get to that stage. Makasih Yay! Kak.
Thank you, Tiara, for sharing. Oke, apakah ada ladies yang lain yang ingin sharing juga apa yang that yang menonjol ketika Anda membaca bab 2? I think that's very good to always think back with family karena family, especially yang dari generasi yang sebelumnya ya, kita harus bisa mengerti bahwa oke, mereka tuh their way of thinking, it's still very much limited to what they know. That's all they know. They untuk anak perempuan untuk bisa menikah supaya mereka bisa dihidupin lah istilahnya. Someone can support their life. So that, and I heard Tracy talk about this many times. Biasanya tuh mereka uh, berpikir seperti itu, mereka khawatir karena mereka ingin anak mereka juga ada yang take care gitu ya, so that their worry is for financial stability, for the economic status dan so forth and so forth. Jadi kita bisa mengerti kenapa mereka khawatir atau panik itu karena mereka datang dari pemikiran seperti itu. If we can show them, you know what, ada jalan lain, ada alternatif lain di mana semua concern-concern, semua kekhawatiran yang papa mama rasakan itu sebenarnya bisa dijawab, bisa terjawab juga, cuman bukan dalam bentuk the traditional menikah, terus suami yang membiayai, menghidupi dan seterusnya. It's just that mereka memang berpikir seperti itu dan memang tidak ada alternatif lain. Emang nggak ada cara lain aja in their mind. So this is a good time for you to um, shine a light, memberikan alternatif yang lain. Oh, you know what? Ini bisa terjadi melalui skenario A, skenario B, skenario C. Dan I think saya sangat sedih kalau saya melihat bahwa, aduh, kalau kita tidak bisa jujur kepada orang-orang terdekat, itu sebenarnya sangat 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 sedih kalau saya pikirkan. Karena sebagai orang tua, kalau saya di dalam posisi orang tua, saya ingin anak saya bisa datang kepada saya untuk membahas apapun, ya, untuk bisa menjadi hebat dan menjadi tidak hebat. Dan saya ingin bahwa ada suatu closeness dalam hubungan itu, di mana kedekatan itu, the intimacy, that they feel safe. Anda bisa bertukar pikiran. So I think that's, ya, sangat disayangkan sih kalau misalnya we struggle with that. I struggle with that. Di keluarga saya juga it's very much okay. Orang tua saya sudah punya ekspektasi A, B, C, dan memang sangat susah untuk ayo berdialog, ayo kita bercoba bertukar pikiran and be open minded bahwa oh mungkin ada solusi lain. Itu memang agak susah, and that's where we need the Lord's help. Kita butuh Roh Kudus, ayo please help me, tuntun saya dalam pembicaraan ini untuk saya bisa bertukar pendapat dan benar-benar membagikan what's really inside my heart. So I feel you. I feel all of you yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua. I know it is it's a thing. Oke, ladies, ada yang ingin bagikan lagi dari bab 2 before I can also share what another thing that I found. Tapi kayaknya saya ingin memberikan kesempatan untuk yang lain juga. Okay, while we wait, saya sebenarnya juga ada garis bawah di 48. Di bawah paragraf berbohong pada diri sendiri. Di sini saya menggarisbawahi karena sangat-sangat berlaku dengan saya. Hari di mana saya mengakui bahwa saya benar-benar bukan pribadi yang penuh kasih adalah hari di mana saya mengambil langkah besar dalam menjadi pribadi yang penuh kasih. Beban besar kepura-puraan runtuh dari pundak saya.
Saya pun akhirnya dapat mengakui kelemahan serta kehancuran yang sesungguhnya. Hati saya direndahkan. Merengkuh kelemahan saya sendiri pada akhirnya adalah tindakan yang memampukan saya untuk menjadi pribadi yang lebih aman, lebih lembut, dan lebih mudah didekati orang lain. Jadi sebenarnya ladies, dengan kita memberikan jawaban-jawaban yang tidak jujur, jawaban positif atau jawaban agamawi, apapun itu yang tidak positif, yang tidak jujur, sebenarnya kita ini tidak menjadi pribadi yang penuh kasih. We are not loving our neighbors ketika kita melakukan seperti itu. We are loving ketika kita jujur, dan itu it really stood out to me karena saya berpikir loh, justru kan saya ingin tidak menyinggung, kan saya ingin mengasihi orang lain, makanya saya memberikan jawaban yang mereka ingin dengar. Ya kan, jawaban yang sudah diterima oleh komunitas. Tapi sebenarnya saya dengan berbohong, saya tidak menjadi pribadi yang penuh kasih karena saya memberikan versi saya yang sudah diedit, saya memberikan versi saya yang sudah yang dikurang-kurangin deh, ya. Jadi saya tidak memberikan diri saya dengan utuh, secara utuh. And I think that will help me change my perspective bahwa ketika saya menjadi lebih jujur, justru saya jadi lebih mengasihi. Dan ketika saya tidak jujur, sebenarnya saya tidak mengasihi. Saya tidak memberikan pemberian kasih yang sesungguhnya. Okay? So I think that was also something that really stood out to me. Vera, tadi saya lihat Vera mulai melihat halaman-halaman tertentu. Do you want to share? Oke, okay, silahkan. Aduh, saya Kak Vina notice aja ya. Iya. Ada lihat halaman-halaman Oke, yang di di balik-balik. oke, aku jadi malu. Oke, mungkin kalau buat aku pribadi yang aku ingat ya mungkin sesuai dengan apa yang kata Kak Vina bilang ya kan sometimes ini juga terjadi selain di keluarga juga mungkin ya banyak terjadi itu di gereja ketika di kelompok-kelompok kecil ditanyakan how are you atau apa kita jawab dengan Ya, ya. okay, fine. Padahal maybe inside we are dying. Mungkin kan sometimes kita even gini loh, kita ke Tuhan aja kalau kita doa ya mungkin tuh kita tidak datang sebagai come as we are ya. Mungkin kita menganggap bahwa Tuhan itu apa ya tidak tahu kalau sebenarnya kondisi kita seperti apa. Kita tuh nggak berani karena kita mungkin ya Tuhan itu baik. Kayaknya kalau aku menyalahkan Tuhan itu kayak sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi mungkin kita kasih ke Tuhan apa yang seharusnya Tuhan harap Tuhan dengar dari kita dan bukan come as we are gitu. Dan Ya. uh, itu aja kita kalau misal kita jujur ke Tuhan, gimana kita bisa jujur ke orang lain, gimana kita bisa jujur ke diri kita sendiri. Dan itu terjadi juga di gereja sih, dan juga di kelompok kecil ya, I think ya. Sometimes kalau kabar, mungkin jawaban kita itu adalah I'm fine. Jadi kalau misalnya di gereja aja kita ditanya kalau kabar ya, uh, how are you? Kita bilang I'm fine, but maybe inside we are dying. Dan kita tuh selalu mendinai ya untuk keadaan seperti itu. Tapi kalau buat aku adalah terus-terusan men-suppress emotion, terus-terusan menahan emosi itu bukan sesuatu yang sebuah tindakan iman, tapi itu adalah sebuah tindakan denial. Kalau buat aku udah seperti itu. Dan kalau misalnya di gereja dan di kelompok kecil kita pun nggak bisa jujur, kita nggak bisa terbuka, ya di mana lagi kita bisa terbuka kan? Gereja itu bukan tempat di mana kita bisa kasih ke best self worth, tapi our real self worth di situ itu gunanya gereja, karena gereja itu kan apa ya namanya semacam rumah sakit lah buat orang-orang yang ya all of us lah, buat kita semua kan gereja itu semacam rumah sakit. Jadi ya mungkin itu sih Kak Vina. Dan ini Ya. juga
ada di halaman 57 ya. Ketika Anda berhenti berbohong, Anda menyalakan spiritualitas Anda. Anda melepas lapisan-lapisan palsu dan membangkitkan diri sejati yang telah Tuhan tanam dalam diri Anda. Ya. Nah, dan ada juga di bawahnya, ketika kita berhenti berbohong pada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan, maka kebangunan besar pun terjadi. Mungkin I don't know ya Kak, tapi dulu aku adalah orang yang punya tembok. Aku bangun tembok besar yang mungkin tebal dan berlapis, dan aku hidup di balik tembok itu. Siapapun tuh nggak bisa buat deketin aku. Orang-orang yang mau deketin aku pasti kayaknya, mungkin ada beberapa dari mereka ada yang jujur yang bilang, kamu tuh ada tembok. Sampai di satu titik aku sadar bahwa tembok itu sebenarnya tidak membawa aku kemana-mana. Aku hanya ada di dalam tembok itu. Ya. Dan gimana caranya supaya tembok itu runtuh? Ya cuma satu, aku yang meruntuhin sendiri dari dalam bersama dengan Tuhan. Dan itu yang aku lakukan. Aku runtuhin itu semua tembok, aku jujur, aku terbuka ke Tuhan bahwa selama ini tuh tembok-tembok aku, masalah-masalah, trauma-trauma dan lain-lain yang pernah aku alami dan tidak aku selesaikan secara sehat, itu membuat tembok di sekeliling aku. Dan salah satu-satunya cara yang bisa aku lakukan itu harus aku sendiri yang keluar. Dan betul sekali, ketika aku bisa meruntuhkan tembok itu tentunya bersama dengan Tuhan, ya jadi betul ada semacam kebangunan rohani yang terjadi, di mana Tuhan juga jadi bisa bekerja dengan lebih luar biasa gitu daripada ketika kita ada di dalam tembok gitu sih Kak Vina. Ya. So far sih itu ya yang mungkin bisa aku highlight ya. Jadi gimana aku juga pun mengakui ya kelemahan aku, kehancuran aku, dan mungkin semacam meng-embrace my inner child dan datang ke masa lalu aku dan bilang, Fer, it's okay kalau kamu kecewa, it's okay. Tidak terus-terusan mendinai bahwa aku tuh kecewa, tapi enggak, gue harus terlihat sempurna di depan orang, enggak, gitu sih. Itu sih Kak. Ya. Oh wow, sorry thank for the you. connection. No, it's okay. Thank you for sharing, karena itu penting banget dalam konteks gereja. Sangat-sangat penting karena kita mau menjadi we want to be our true self, the real self, tanpa ada topeng, menjadi diri kita sendiri. Karena di gereja adalah di tempat di mana kita sebenarnya bisa diterima apa adanya, right? We can come as we are, we can we don't have to polish ourselves, karena gereja adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah di mana orang-orang yang sakit perlu dirawat. Jadi kalau misalnya kita datang ke gereja dengan pikiran bahwa saya harus semuanya sudah lancar, semuanya sudah perfect, sudah oke, baru saya ke gereja, itu pemikirannya kurang pas, because that's not what the church is. The church is where we welcome all sinners, all people who are struggling. That's where we come, and that's where we get encouraged. Kita dibangun, sama-sama bertumbuh, and there's no perfect people. So I think that's such a good reminder for all of us. Dan untuk di gereja, di dalam gereja sendiri, akan ada orang-orang tertentu, akan ada lingkaran yang lebih kecil lagi di dalam gereja. Jadi orang-orang yang Anda percaya, yang Anda dekat, that's where you can also be, you can really be open and share your struggles. Jadi ada lingkaran-lingkaran tertentu ya. So we have the big church where yes, we feel we're like family. Tapi ada lingkaran yang lebih kecil lagi di dalam gereja, I hope di dalam gereja, di mana Anda bisa, you can feel safe and you can share what's going on in your life, apa yang Anda merasa ini struggle. Dan kalau misalnya dalam kelompok kecil ya, it's such a good idea, Vera, untuk mulai berpikir kalau dalam kelompok kecil tuh gimana jawabnya supaya nggak jawaban agamawi gitu, jawaban yang surface level, yang ya emang gitu-gitu aja ya. Padahal kita jelas-jelas di dalam gereja, di mana we're here to encourage you, ya kan, orang-orang di sini ingin membangun, ingin bertumbuh bersama. So pasti ada jawaban yang kita bisa berikan yang lebih
lebih jujur. We don't have to say, kita nggak harus menceritakan semuanya dalam kelompok kecil. Apalagi kalau cuman keliling gitu kan, ini gimana kabarnya? Jadi cuman sambil keliling gitu kan, kita nggak mungkin mengambil 30 menit untuk menceritakan, oh iya nih, saya lagi struggle bla 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 bla, kan nggak mungkin kita menceritakan semuanya. Jadi gimana caranya untuk dalam konteks tertentu memberikan pendapat kita atau memberikan jawaban kita yang jujur dan concise ya. Kalau misalnya dalam konteks seperti itu, saya mungkin jawabnya instead of, oh ya baik, diberkati puji Tuhan, haha. Terus berikutnya, how can I say jawaban yang lebih real dan lebih jujur, tapi tidak harus menceritakan semuanya. So there's something for us to think about. Maybe we can say something like, oh ya, lagi banyak tantangan dalam keluarga nih, but I can really use some prayer at the end. Nanti mungkin, at the end of the small group, saya bisa didoakan. Right. Something like that. So I think gimana caranya untuk dalam konteks-konteks berbeda, konteks-konteks tertentu untuk, oke, saya ini cuma bisa jawab 5 detik, tapi saya mau tetap jujur, contohnya. Tapi kalau dalam lingkaran yang lebih kecil lagi, saya punya 30 menit, then I will share my whole story secara jujur. So I think that's such a good reminder for us, Vera. Thank you so much loh. Thank you. Mungkin dikit lagi sih, Kapina. Mungkin kalau ini kan dari sekarang point of view seseorang yang melihat ada teman gerejanya yang mungkin tidak jujur seperti itu sebenarnya ya. Kalau buat aku, ya aku lihat itu sedih loh. Sebenarnya kita tuh mengasihi dia, tapi kita nggak tahu harus gimana selain kita berdoa ke dia, buat dia pastinya kan. Tapi ya itu sebenarnya sedih sih kalau melihat hal-hal seperti itu ya, Kak ya, kita mau bantu tapi kita nggak tahu gitu. Ya, jadi itulah sebenarnya. Ya, ngerti sih. Kalau misalnya ada proximity, kalau Vera memiliki suatu kedekatan dengan orang tertentu, then mungkin kita bisa mencari kesempatan untuk another time, mungkin setelah small group, I notice kamu begini gini gini gini. Can I pray for you? Is there anything I can do? That's something we can do di lain waktu. Kalau misalnya kita punya hubungan ya, if we are in a relationship with them. Kalau enggak, agak susah memang. Kalau if they don't trust us, kita nggak ada hubungan dekat, agak susah memang untuk mereka menerima bantuan atau pertolongan. But if you have close relationship, then go for it. Find a way untuk tadi nanti abis komsel kita ngobrol sebentar ya, or whatever it is, untuk to reach out to that person. So I think that's good. Thank you so much, Vera. And you're welcome. I just want to ini ada tambahan dari Tiara. Tapi kadang di gereja semacam ada pressure kalau kita lagi ngerasa marah sama Tuhan, hidup nggak adil, suka kadang mereka terpaksa harus say God is good. Nah, sebenarnya kalau kita baca di Mazmur, coba deh baca Mazmur. Itu up and down-nya si psalmist-nya itu, si penulis Mazmur itu sangat sangat ekstrim dengan dia menunjuk jari kepada Tuhan. Tuhan kok gini sih, kok gini gini gini. Ekspresi emosi mereka tuh sangat kelihatan di Mazmur, dan boleh Tuhan mengizinkan untuk kita merasakan emosi tersebut ya, yang sedang muncul, for us to address it, dan untuk tidak disuppress, untuk tidak didismiss atau ditahan atau ditelan, apapun itu. Tuhan sebenarnya ingin kita merasakan itu dan memberikannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita juga real di hadapan Dia. Kalau misalnya Anda susah membayangnya, coba deh baca buku Mazmur, kitab Mazmur. Coba deh baca and see how they really pour their heart to the Lord. Bagaimana mereka benar-benar mengekspresikan kesedihan mereka, kekecewaan mereka, kemarahan mereka
ini real, these are real emotions, dan mereka merasakan ada kebebasan untuk mengekspresikan emosi tertentu kepada Tuhan, dan Tuhan bisa handle, ya. Tuhan nggak marah kalau kita bilang kok gini sih Tuhan, ya. Dia bisa handle itu, dia bisa terima semua itu, dan dia bisa melayani kita. So I hope that that's something we can train ourselves untuk mulai melihat Tuhan sebagai somebody yang we can approach. And by the way, ngomongin emosi ya, actually we are emang ngomongin emosi sih. Sebenarnya kalau kita lihat di Injil, ketika Yesus ke Betani untuk ini ceritanya si Lazarus meninggal, dan dia sebenarnya udah tahu kan, dia udah tahu akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia sudah tahu sebenarnya, dia kan Tuhan, dia maha tahu. Tapi dia ketika ke Betani, dia tetap memiliki kecerdasan emosi untuk menangis lebih dahulu, ya. Kalau itu mungkin saya agak berbeda approach-nya. Oh, kembang api lagi. Kalau itu saya, mungkin approach-nya agak berbeda. Mungkin saya tiba di Betani, saya langsung bilang, oke, you guys nggak usah nangis ya. Nggak usah pakai acara nangis. Karena saya akan bangkitin Lazarus. Lihat deh, lihat nih, lihat ya, gitu. Itu saya. Tapi Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Tuhan Yesus melihat bahwa Marta, Maria sedih karena saudaranya meninggal. Dia memiliki kecerdasan emosi untuk memilih untuk menangis, ikut menangis bersama dengan mereka, ikut duduk di dalam kesedihan mereka, ikut beserta dalam apa emosi yang mereka sedang rasakan. Dan setelah itu, oke, saya akan membangkitkan Lazarus dari kematian. So, Tuhan sebenarnya juga ingin kita tidak menelan atau tidak mendismiss emosi yang sedang terjadi, yang sedang kita rasakan. He made us, dia menciptakan kita dengan emosi. Dan adalah tanggung jawab kita untuk, ayo kita harus bisa proses emosi-emosi tersebut, dan pada akhirnya tidak memilih untuk dikendalikan oleh emosi tertentu, oleh emosi tersebut. Kita tidak terkendali oleh emosi, tetapi kita memproses, menghandle emosi itu kepada Tuhan, ya, dan kita memberikannya kepada Tuhan. Tetapi kita sebelum tahap kita memberikan kepada Tuhan, we have to go through it. Kita harus merasakan itu dan mengadres itu, dan bahkan bahas kepada Tuhan, ini apa yang saya sedang rasakan sekarang. Kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Kenapa saya atau A, B, C dan seterusnya. Kalau misalnya di gereja kita merasa pressure untuk mengatakan God is good, kita nggak harus ambil beban itu, ya. Beban itu mungkin ada yang menawarkan, tapi kita nggak harus ambil, ladies. Kita nggak harus diambil dari tangan mereka. We can just be real, ya. Kalau misalnya gimana kabar Anda pada saat ini, you can even if you wanna say God is good. Hati saya perlu merasakan bahwa God is good. Saya ingin merasakan God is good lebih lagi minggu ini, karena saya sekarang lagi mengalami tantangan yang untuk tidak mengatakan God is good. Something like that. Atau saya gimana kabarmu hari ini? Ya, saya sedang lagi bergumul kepada Tuhan, but I know it's gonna be okay. Ya, saya tahu Tuhan bisa handle. And I think it will be such a good thing kalau kita juga mulai menjadi real dan memperlihatkan kepada orang lain, hey, kamu juga bisa real loh, kamu juga nggak harus berpura-pura, kamu juga tidak harus memberikan jawaban agamawi, kamu bisa menjadi apa adanya. Dan itu kita memberi, seolah-olah ladies, seperti kita memberikan izin. Kita memberikan mereka izin untuk, oke, kamu juga bisa real, kamu juga nggak harus pura-pura. Saya nggak pura-pura, kamu juga nggak harus pura-pura. Sometimes itu juga menjadi berkat untuk orang lain. Hari Kamis saya nonton Inside Out 2, by the way. Nggak tahu udah pada nonton belum? Jadi Inside Out 2 itu cerita tentang
bagaimana emosi terjadi di dalam kehidupan seseorang, kehidupan seorang gadis namanya Riley, dan ada emosi-emosi di dalam tubuh Riley atau dalam pikiran Riley, dan kita melihat bagaimana emosi itu berinteraksi dengan satu dengan yang lain, dan ceritanya lucu sih, maksudnya memang tantangan besar untuk gimana caranya menceritakan atau ya menceritakan sebuah cerita, dan tokoh-tokohnya adalah emosi, emosi-emosi berbeda seperti joy, sukacita, kemarahan, kesedihan. Terus kita gimana merangkai sebuah cerita. So it's interesting, fascinating, bagus, sangat berwarna cerita itu. Tapi yang saya bisa ambil dari take away dari film itu adalah dua hal yang sebenarnya bagus. Ada beberapa hal yang kayak sayang ini kurang dibahas, atau ini ada kekurangan di A, B, C dan sebagainya. Tapi ada dua hal yang menurut saya jadi take away. Yang pertama adalah di film itu digambarkan bagaimana kalau misalnya kita hidup dikendalikan oleh emosi, itu adalah sesuatu yang tidak bagus, ya. Hidup jangan terkendali oleh emosi. So that's a good thing. Not just one emotion yang mengendalikan kehidupan kita. Itu selalu diceritakan sebagaimana itu sebenarnya tidak bagus. So I think that's a good thing. Terus yang kedua adalah sangat bagus ketika kita merangkul semua emosi kita, ya. Kita tidak menyimpan atau tidak mendismiss, suppress, menekan, tetapi kita menerima dan kita seperti memeluk semua emosi yang kita rasakan. It's actually a good thing untuk kita address dan jangan diabaikan, karena ini sesuai dengan apa yang dibahas di Kitab Mazmur yang tadi kita baru bahas. Di Kitab Mazmur kita sangat diberikan contoh yang baik untuk curahkan isi hati Anda kepada Tuhan, untuk bisa untuk bisa mendoakan ketika Anda merasa sedih, untuk bisa berdoa ketika Anda merasa sedih, Anda merasa marah, Anda merasa kecewa. It's okay. Justru harus proses dengan Tuhan secara langsung, ya. It's good that you process with the Lord dibandingkan kita menekan emosi tertentu atau kita membahas dengan orang yang tidak akan membantu, ya, bukan yang justru menjadi batu sandungan. So I think that's important. Kalau misalnya Anda sempat nonton, silahkan. I think that's a good movie. Tetapi dua hal itu yang sangat menonjol untuk saya secara pribadi. Oke, ladies, saya tutup dalam doa, ya. Oke. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan bersama dengan Ladimi Book Club. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang dekat bersama dengan kami. Tuhan, Engkau ingin kami merasakan emosi yang sudah Engkau ciptakan, Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan I pray, Lord, bahwa setiap ladies di tempat ini akan mengalami suatu kedekatan yang lebih dalam lagi, Tuhan, dengan Engkau, ketika mereka bisa memproses emosi mereka dengan Engkau, ketika mereka merasakan bahwa Engkau duduk bersama dengan mereka di dalam kesedihan mereka, dalam kekecewaan mereka, dalam kemarahan mereka, bahwa Engkau tidak jauh, Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Dan aku berdoa, Tuhan, biar Engkau yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menuntun untuk kami bisa jujur, Tuhan, dengan jawaban kami, dan kami tidak harus berpura-pura. Kami bisa menjadi real dengan keluarga kami bisa menjadi real, tetap mengasihi, tetap sopan dan menghormati, tetapi menjadi versi yang jujur, Tuhan, menjadi versi yang real kepada orang-orang terdekat kami. Aku berdoa, Tuhan, untuk setiap keluarga yang mengalami kesulitan dalam komunikasi, Tuhan, biar
Roh Kudus yang menuntun setiap pembicaraan Tuhan. Biar Engkau yang menyentuh hati yang keras, Engkau menyentuh hati yang jauh Tuhan. Biar Engkau yang terus process us, Lord Jesus, in our families. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, aku berkati setiap ladies, pekerjaan mereka, impian mereka Tuhan. Biar Engkau yang menuntun kami dan kami memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.